Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita Terraform Mars? Semoga memberikan manfaat dan menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film yang juga di-request dari teman-teman. Judulnya adalah Arrival. Arrival adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Denis Villeneuve dan ditulis oleh Eric Heisserer berdasarkan cerita pendek karya Ted Chiang yang berjudul Story of Your Life. Film ini dibintangi Amy Adams, Jeremy Renner, dan Forest Whitaker. Berkisah tentang upaya manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk asing demi menghindari terjadinya perang. Pasti penasaran kan? Oleh karena itu, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja bagi kalian yang sudah pernah menonton filmnya atau mungkin sudah pernah menonton rekapannya di channel lain, disarankan untuk menonton lagi karena mungkin saja kalian akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari channel ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan ingatan Louise Banks saat merasakan kebahagiaan karena melahirkan dan membesarkan putrinya, hingga saat-saat terpuruk dalam hidupnya, yaitu ketika harus merelakan kepergian Hannah untuk selama-lamanya. Louise adalah seorang ahli bahasa. Dia bekerja sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Suatu hari saat memulai pelajaran di kelasnya, seluruh peserta secara tiba-tiba mendapatkan pesan darurat tentang mendaratnya 12 kapal antariksa di beberapa belahan dunia. Peristiwa ini membuat pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Seluruh perbatasan ditutup dan semua jadwal penerbangan dibatalkan. Pihak pemerintah mengirimkan tim melakukan komunikasi dengan alien untuk mengetahui tujuan mereka ke bumi. Tetapi setelah 2 hari, tim tersebut masih belum bisa menerjemahkan apa yang diucapkan alien. Oleh karena itu, Kolonel Weber menjemput Louise untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Selain itu, Louise juga akan didampingi oleh Ian Donnelly, seorang fisikawan di Laboratorium Nasional Los Alamos. Mereka berdua akan dibawa ke salah satu lokasi pendaratan kapal alien di daerah Montana. Setibanya di posko, mereka harus menjalani tes kesehatan dan akan diimunisasi agar terlindung dari bakteri. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana seluruh peneliti dari negara-negara yang didatangi kapal alien melakukan diskusi secara virtual. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi setelah melakukan interaksi dengan makhluk asing tersebut. Perwakilan dari Australia menjelaskan bahwa terdapat gravitasi yang berbeda di dalam kapal itu, dan menurutnya, di sana juga terdapat udara yang aman dihirup oleh manusia setiap 18 jam sekali. Menurut Ian, alien sengaja membuat atmosfer yang sesuai dengan bumi untuk mengundang manusia masuk ke dalam kapal agar bisa berinteraksi. Walaupun menurut ilmuwan Australia di dalam kapal itu terdapat udara yang aman, tetapi Louise dan Ian diminta tetap menggunakan hazmat untuk berjaga-jaga. Kapal antariksa itu sendiri berbentuk seperti kepompong yang melayang di udara. Tersedia pintu di bagian bawah kapal yang akan terbuka ketika alien itu mengizinkan manusia masuk. Sesuai yang dikatakan oleh ilmuwan Australia, ternyata benar ada gravitasi buatan di dalam sana, sehingga akan membuat seolah-olah mereka berjalan di dinding. Mereka tidak bisa melakukan kontak secara langsung karena terdapat semacam dinding kaca pembatas yang memisahkan atmosfer mereka dengan manusia. Louise menemukan kesalahan pada metode sebelumnya, di mana mereka tidak mencoba menuliskan sesuatu saat berinteraksi. Karena jika hanya menggunakan lisan, bahasa asing akan sangat sulit dipahami. Oleh karena itu, Louise mencoba mengajarkan mereka bahasa manusia lewat tulisan. Ternyata mereka mendapat respon yang baik. Makhluk yang disebut heptapod itu memberikan respon berupa simbol yang diyakini adalah bahasa mereka. Sementara itu, media memberitakan bahwa telah terjadi kerusuhan dan penjarahan akibat hancurnya ekonomi sejak kapal alien tiba di bumi. Di wilayah North Dakota, 144 anggota forum keagamaan memperkeruh suasana dengan menyebarkan kabar bahwa datangnya makhluk asing ke bumi adalah perwujudan dari ramalan mereka tentang akhir zaman.
Di pertemuan selanjutnya, Weber harus mendesak Louis untuk segera menanyakan maksud tujuan alien itu ke bumi. Karena baru saja beredar kabar bahwa negara Cina dipimpin oleh Jenderal Cheng telah memperkuat pertahanannya di daerah Shanghai. Hal ini juga diikuti oleh 4 negara lainnya yang mendukung tindakan Cina. Tetapi Louis tidak bisa menuruti semua itu, karena mereka harus saling mengerti kosakata yang ditulis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kali ini Louis mencoba memperkenalkan dirinya dengan cara menuliskan namanya di sebuah papan tulis. Tetapi karena heptapod hanya memberikan respon dengan tulisan yang sama, Louis berpikir bahwa mereka tidak bisa mengenali manusia jika ditutupi dengan hazmat. Maka Louis dan Ian nekat melepaskan hazmatnya dan mencoba mendekat ke arah kaca untuk berkomunikasi lebih dekat dan memperkenalkan diri. Sangat mengejutkan, masing-masing heptapod itu merespon dengan simbol berbeda yang kemungkinan adalah nama mereka. Karena masih belum bisa membaca simbol-simbol tersebut dengan benar, maka Ian memberikan ide untuk menamai 2 heptapod itu dengan nama Abbott and Costello. Setelah Louis kembali dari kapal alien, dia merasa sangat kelelahan, tetapi petugas medis tidak menemukan efek radiasi ataupun bakteri berbahaya pada tubuh Louis, sehingga Louis dan Ian akan diberikan izin untuk tidak menggunakan hazmat di pertemuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Louis dan timnya secara perlahan sudah mulai memahami simbol-simbol heptapod. Mereka mulai mengajarkan beberapa kosakata yang dianggap penting dan berhubungan dengan pertanyaan apa tujuan heptapod datang ke bumi. Mereka juga dibantu oleh tim yang berasal dari Pakistan untuk mempelajari tentang cara heptapod menulis. Sama seperti kapal antariksa dan tubuh mereka, bahasa yang mereka tulis tidak memiliki bentuk ataupun arah. Heptapod bisa menuliskan bahasa mereka hanya dalam waktu 2 detik. Tetapi bagi manusia membutuhkan waktu berhari-hari hanya untuk menerjemahkan dan membalas pesan tersebut. 25 hari pun berlalu, kini foto heptapod telah tersebar di media-media dan menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Para warga memprotes tindakan pemerintah terhadap krisis yang disebabkan oleh alien. Menurut mereka, sebaiknya pemerintah mengerahkan pasukan dan membasmi alien itu. Sementara itu, semenjak Louis berkomunikasi dengan heptapod, bayangan Hana semakin sering muncul di pikiran dan mimpinya. Awalnya Louis mengira bahwa dia terlalu memaksakan diri, sehingga membuat kondisi tubuhnya menurun. Tetapi Ian menjelaskan semua itu karena pengaruh dari bahasa baru yang dia pelajari. Menurutnya, ada teori yang mengatakan bahwa bahasa bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang. Keesokan paginya, Weber mendapat kabar bahwa Jenderal Cheng sedang menyiapkan pasukannya. Hal itu disebabkan oleh terjemahan simbol heptapod yang menjelaskan tujuan mereka ke bumi adalah untuk memberikan senjata. Jenderal Cheng menganggap tindakan ini sebagai upaya untuk menciptakan perang antara sesama manusia. Oleh karena itu, dia mendeklarasikan perang dan alien diberikan waktu 24 jam untuk meninggalkan wilayah Cina. Karena tidak memahami bahasa heptapod yang diterjemahkan peneliti Cina, Louis dan Ian mencoba kembali menemui heptapod. Kali ini, dia langsung melemparkan pertanyaan utama. Di sini Louis juga mendapatkan jawaban yang sama dengan peneliti Cina. Tetapi Louis yakin pemahaman heptapod tentang senjata memiliki makna lebih dari satu. Oleh karena itu, Louis dan Ian mencoba kembali menemui heptapod dan memastikan makna dari perkataan itu. Tiba-tiba, alarm berbunyi karena Cina dan Rusia mencabut sambungan komunikasinya. Kini mereka menarik diri dan tidak akan berbagi informasi lagi mengenai heptapod. Hal itu menyebabkan negara-negara lain melakukan hal yang sama. Agent David mendapat perintah langsung untuk membubarkan seluruh tim, karena walaupun belum menyatakan perang, tetapi Amerika harus siap menghadapi serangan balasan dari alien. Sementara itu, Louis tidak bisa membiarkan perang yang akan terjadi karena kesalahpahaman. Dia berusaha kembali menemui heptapod bersama Ian untuk merincikan pertanyaan mengenai senjata itu. Kali ini mereka mendapatkan beberapa kata yang berhubungan dengan teknologi, alat, dan metode. Beberapa kali Abbott mengetuk dinding kaca untuk meminta Louis menuliskan langsung simbol heptapod itu. Tetapi saat Louis menyentuh dinding, bayangan bersama anaknya muncul lagi di pikirannya dan secara ajaib, Louis bisa menuliskan bahasa heptapod di dinding kaca.
Lalu terdengar suara tembakan di luar pesawat yang membuat Costello menjadi panik dan mengeluarkan banyak cairan hitam. Tiba-tiba saja Louis dan Ian didorong keluar karena terjadi ledakan di dalam ruangan. Beberapa waktu kemudian, Louis terbangun di posko. Dokter menjelaskan yang memasang bom di sana adalah salah seorang tentara yang terpengaruh dengan pemberitaan di media televisi. Sementara itu di ruangan lain, Ian tengah menyelidiki tentang pesan terakhir yang diberikan heptapod sebelum terjadinya ledakan. Menurut Ian, mereka harus menggabungkan seluruh tim untuk menerjemahkan pesan itu. Kemudian terdengar suara gemuruh, diikuti guncangan yang disebabkan oleh kapal Atarisa heptapod. Secara mengejutkan, keesokan paginya, Ian berhasil memecahkan kode-kode tersebut. Tetapi sangat disayangkan, sudah tidak ada lagi yang tergabung dalam forum, sehingga apapun yang dilakukan Louis dan Ian tidak berguna lagi. Bahkan di negara Rusia, ilmuwan mereka ditembak setelah mencoba memberikan informasi terakhir yang mereka dapatkan dari heptapod. Tiba-tiba saja, Louis merasakan ada sesuatu yang memanggil dirinya. Dia langsung keluar dari ruangan itu, dan ternyata heptapod mengirimkan sebuah kapsul untuk menjemput Louis. Di dalam kapal antariksa, Louis bertemu dengan Costello, dan kali ini pertemuan mereka tidak dipisahkan oleh dinding kaca. Costello menjelaskan bahwa Abbott sedang sekarat karena terkena ledakan bom. Dia juga menjelaskan bahwa heptapod akan membantu mensejahterakan kehidupan manusia selama 3.000 tahun dengan memberikan teknologinya. Tetapi mereka akan membutuhkan bantuan manusia. Akhirnya di sini heptapod menjelaskan bahwa Louis memiliki senjata atau lebih tepatnya kemampuan untuk melihat masa depan. Oleh karena itu heptapod membutuhkan Louis untuk meyakinkan manusia bahwa mereka mempunyai niat baik. Setelah mengetahui semuanya, Louis dijemput oleh Ian dan Weber. Di sini Weber menjelaskan bahwa mereka semua akan dievakuasi karena Rusia telah menyatukan kekuatan dengan Cina untuk menggempur alien. Setelah menurunkan Louis, kapal heptapod langsung berubah posisi menjadi horizontal, seperti mempersiapkan diri akan serangan. Dan hal yang sama terjadi dengan 11 kapal heptapod yang lain. Di posko, Louis mencari cara untuk menghentikan serangan manusia. Selain bayangan tentang anaknya, bayangan tentang masa depan juga bermunculan di pikirannya, di mana dia menghadiri sebuah acara besar pertemuan para pemimpin dunia yang diadakan di Cina. Jenderal Sheng sangat berterima kasih atas tindakan Louis yang menghubungi nomor pribadinya dan mengucapkan kata-kata yang membuatnya yakin untuk menghentikan serangan terhadap alien. Sangat mengejutkan, Jenderal Sheng langsung memberikan nomor pribadinya di bayangan masa depan Louis dan membisikkan kata-kata terakhir istrinya. Di ruang kontrol, seorang prajurit melaporkan kepada agen David bahwa ada seseorang yang menggunakan telepon satelit miliknya dan menghubungi negara Cina. David langsung memerintahkan pasukan untuk mencari lokasi telepon itu. Dan akhirnya, mereka menemukan Louis yang sedang menggunakannya. Ian pun datang dan mencoba melindungi Louis. Akhirnya di sini Louis mengucapkan kata-kata terakhir istri Sheng dan menghentikan serangan Cina terhadap heptapod. Film ditutup dengan menampilkan semua kapal antariksa heptapod meninggalkan bumi. Di akhir film kita juga diperlihatkan bahwa suami Louis adalah Ian, sekaligus menjelaskan bahwa bayangan putrinya yang sering muncul di pikiran Louis adalah ingatannya di masa depan. Dengan kemampuannya melihat masa depan, Louis menjadi lebih menghargai waktu dan menikmati setiap momen dalam hidupnya. Dan tamat. Banyak hal yang masih menjadi pertanyaan di film ini, maka dari itu mari kita masuk ke segmen penjelasan. Ada beberapa scene yang tidak saya ceritakan di film ini, bahwa di sepanjang film, beberapa kali Louis mendapatkan ingatan masa depan tentang calon anaknya, yang sebenarnya sudah membuat saya curiga tentang siapa suami Louis. Petunjuknya ada pada gambar Hannah, yang mana di gambar itu ada ayah dan ibunya bersama seekor burung dalam sangkar. Seperti yang kita ketahui, saat Ian dan Louis berinteraksi dengan heptapod, mereka membawa seekor burung untuk memastikan adanya oksigen di ruangan itu. Kecurigaan saya yang kedua, ketika Hannah menanyakan istilah non-zero sum game yang berhubungan dengan ilmu fisika. Louis menyarankan Hannah untuk bertanya ke ayahnya yang paham akan hal itu. Adegan ini memperkuat dugaan saya bahwa suami Louis di masa depan adalah Ian.
yang mana dia adalah seorang ahli fisika. Heptapod datang dengan tujuan memberikan manusia hadiah dengan cara membagikan teknologi dan juga ilmu pengetahuan dari bahasa mereka, sehingga manusia bisa membalas jasa mereka 3000 tahun kemudian saat dibutuhkan. Nantinya teknologi heptapod akan berguna untuk membuat peradaban manusia menjadi lebih maju dan bisa menyatukan seluruh negara di dunia, serta nantinya manusia diharapkan bisa menjalin hubungan diplomatis dengan seluruh kaum yang ada di alam semesta. Tujuan heptapod ini sangat mirip dengan tujuan alien di film Contact. Apakah mungkin film Arrival ada kaitannya dengan film Contact? Bagi yang belum menonton alur ceritanya bisa cek playlist Gus Movie atau bisa cek link di sudut kanan atas. Saya akan menjelaskan sedikit konsep waktu di film ini atau konsep waktu yang sesuai dengan pola pikir heptapod. Seperti yang kita ketahui di akhir film, bahwa ternyata seluruh ingatan Louis tentang anaknya adalah ingatannya di masa depan, termasuk ingatan tentang kematian anaknya di awal film. Kemampuan ini didapatnya setelah memahami bahasa heptapod yang tidak memiliki awal dan akhir, atau disebut non-linear. Hal ini juga sesuai dengan teori yang disampaikan Ian, yaitu bahasa akan menentukan cara berpikir seseorang. Yang perlu diingat di sini adalah bagi Louis, waktu tidak memiliki awal dan akhir. Untuk mempermudah penjelasan, saya membagi waktu menjadi 4 yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Louis waktu A adalah masa sebelum bertemu heptapod. Louis waktu B yaitu masa setelah bertemu dan mempelajari bahasa heptapod. Louis waktu C masa depan ketika Louis membaca buku The Universal Language. Louis waktu D masa depan ketika bertemu Jenderal Sheng. Hanya ada satu Louis dan semua waktu berjalan bersamaan. Ketika Louis B dihadapkan pada suatu masalah setelah heptapod menjawab tujuannya ke bumi, Jenderal Sheng tengah melakukan persiapan untuk menyerang kapal heptapod. Dalam upaya mencegah penyerangan tersebut, Louis C membaca buku yang ditulis oleh dirinya sendiri, berjudul The Universal Language yang berisi pemahaman simbol heptapod. Tujuan buku itu adalah agar manusia bisa belajar dengan memahami waktu seperti heptapod. Pemahaman buku yang ditulisnya akan menjadi ingatan masa depan Louis B, sehingga nantinya pemahaman bahasa heptapod ini akan menjadi bahan perbincangan Louis ke Jenderal Sheng selain kata-kata terakhir istrinya. Di waktu bersamaan, Louis D sedang menghadiri acara pertemuan seluruh pemimpin dunia. Jenderal Sheng berterima kasih kepada Louis karena mengingatkannya akan kalimat terakhir mendiang istrinya lewat telepon. Louis D sebenarnya sudah mengetahui nomor pribadi Jenderal Sheng, tetapi dia sengaja berpura-pura untuk tidak mengetahui nomor tersebut agar Jenderal Sheng memberikan nomornya kepada Louis D, sehingga nantinya akan menjadi ingatan masa depan Louis B untuk menghubungi Jenderal Sheng di waktu B dan menghentikan penyerangan. Nantinya, semua akan bergulir seiring dengan berjalannya waktu. Ketika Louis B berada di waktu C, dia akan melakukan hal yang sama untuk Louis A yang sedang berada di waktu B. Perumpamaan lain terdapat di scene saat Louis C diberikan pertanyaan oleh Hannah tentang istilah non-zero sum game. Saat itu Louis meminta Hannah untuk menanyakan hal itu kepada ayahnya, yaitu Ian. Di waktu yang bersamaan, Louis B sedang berada dalam rapat penting di posko. Ian mengusulkan melakukan pertukaran untuk mendapatkan informasi dengan negara lain dengan istilah non-zero sum game. Hal ini langsung menjadi ingatan di masa lalu Louis C, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan Hannah. Waktu di masa lalu, masa kini, dan masa depan berjalan bersamaan. Hanya Louis dan heptapod yang bisa mengaksesnya. Segala sesuatu yang dilakukan di masa lalu akan memberikan dampak di masa depan. Begitu juga sebaliknya. Jika Louis tidak berpura-pura tidak mengetahui tentang nomor pribadi Jenderal Sheng, maka sudah bisa dipastikan masa depan yang dilihat oleh Louis di masa kini akan berbeda. Maka dari itu, Louis di masa kini harus melakukan hal yang sama di masa depan untuk membantu Louis di masa lalu menghentikan perang dan begitu seterusnya. Pelajaran yang saya ambil di film ini adalah manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya. Waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, waktu kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum sibuk, dan waktu hidup sebelum mati. Di samping itu, film ini juga mengajarkan kepada saya tentang kekuatan bahasa yang bisa menciptakan perdamaian atau mendatangkan peperangan. Oleh karena itu, baik-baiklah dalam berbahasa, agar kedamaian selalu menyertai kita. Jika teman-teman mempunyai teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review,
Silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!